tadi kita berhenti di kajian hati. Jadi ketika Nabi mengatakan amal terbaik itu iman, maka kembali ke kajian pembukaan, badiru bil a'mali fitanan, hendaklah segera kalian beramal sebelum terjadi fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan. Dan corona ini Bapak Ibu, ini salah satu kekacauan itu. Kacau gak struktur kehidupan kita? Kacau. Anak-anak gak sekolah, tapi pasar ramai. Masjid mulai ditutup di kota-kota besar, tapi mall dibuka. Itu agak aneh. Orang ngumpul-ngumpul di kafe yang ditutup masjid. Itu mulai aneh. Belum, dan itu bukan hanya masjid, gereja ditutup, wihara ditutup semua. Jadi kita nggak berkecil hati juga. Oh ini skenario menghancurkan umat Islam. Bukan, menghancurkan semua agama. Bukan menghancurkan umat Islam, menghancurkan semua agama. Menghancurkan nilai sosial. Akhirnya Bapak Ibu sudah nggak berani salaman. Coba tanya ke dokter paru-paru nanti, ada nggak efek kalau kita kelamaan pakai masker? Ya. Kalau kami di Jakarta selalu pakai biasanya, ya, biasa pakai. Ya. Cuma di rumah, di kampung kayaknya lumayan aman, insya Allah, amin. Zona hijau apa kuning Pak Mas? Oranye. Waduh, gawat juga tuh. Ya, semoga dengan husnuzan kita kepada Allah, jangan takabur lo Pak, jangan sombong puluh. Nah, do corona begitu. Ado barang tuh. Cuma kita hati-hati saja, ya. Kalau emang syak pakai prokes. Nah, kalau kejadian dakwah anda pakai prokes, jangan salah nama masjid kok, ya. Sebanyak itu kita berinteraksi di luar, ya. Bapak Ibu yang melekat Allah, itulah bagian dari fitanan. Maka yang bisa menyelamatkan orang ketika terkena corona itu kolbunya. Sebab corona itu bukan hanya penyakit fisik Bapak Ibu. Efek virus corona itu lebih dari fisik. Tidak hanya sekedar sesak nafas, hidung penciuman, tidak. Kami mengalami itu. Tapi lebih dari itu, ada ketakutan yang luar biasa. Takut mati, takut begini, takut begitu. Nah, ini yang paling bahaya dari corona. Jadi psikis, apalagi diisolasi sendiri, oh itu lebih dahsyat tuh. Nah, kalau seandainya terjadi ini, pahit-pahit nih, pahit-pahit Bapak Ibu, ada yang diisolasi, bukan mandiri, di karantina, tidak bercahaya kalbunya, stres, tambah cepat kematian. Maka sebelum itu terjadi, belajarlah ilmu iman, ilmu qalbu, ilmu zikrullah di qalbu, sehingga nggak kesepian seandainya itu terjadi. Kan kita nggak tahu tahun kini, tahun depan kan nggak tahu. Tahun sebelumnya rapid, sekarang swab, hidungnya dicolok-colok tuh, ya. Masya Allah. Itu fitanan itu Pak, itu fitnah. Jadi akhir zaman itu sudah kelihatan, dan itu semua dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan partai tertentu. Nggak ada kaitan. Amerika paling parah, Cina parah, Inggris parah. Jadi mulai dewasa, berpikir itu dewasa, ya. Nah sekarang jangan sibuk menyalahkan siapa-siapa. Sekarang mulai, kolbu sudah siap belum kalau itu terjadi? Kolbu yang bercahaya tidak akan pernah kesepian. Awak ketakutan enggak anak ketika ketek? Sampai kini mungkin ibu-ibu, adik-adik, mungkin ada sebagian kalau mati lampu ketakutan enggak? Berteriak enggak? Ya, ada yang ketakutan. Jadi di dunia kalau gelap lampu, awak ketakutan. Sedangkan dalam diri awak ada alam-alam lain yang lebih banyak, yang kita itu secara tidak sadar itu menggunakan itu. Itulah alamnya qalbu, alamnya hati.
Kalau di hati tidak ada sumber cahaya, tidak ada pelita di dalamnya, apa yang terjadi? Kalau kacau di luar, di dalamnya lebih kacau. Dan itulah yang membuat cepat kematian psikis. Jadi psikis itu berbahaya. Jadi tugas Buya-Buya menenangkan, bukan kemudian kena hoax. Oh nado corona itu konspirasi. Terserah mau konspirasi, itu barang ado. Ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, tugas para guru menyelamatkan kolbu umat. Kolbu umat kita selamatkan. Dan vaksin terhebat itulah kalimah la ilaha illallah. Dalilnya jelas. Bapak Ibu percaya sama vaksin atau Allah? Percaya ke dokter atau ke guru mengaji? Kayaknya guru mengaji kurang percaya kok gini nak. Kok percaya ke dokter? Kalau guru mengatakan zikir sekian yo, oh itu bid'ah tuh ya. Gagah lo murid pada guru gini. Tapi kalau dokter mengatakan tidak boleh makan itu, tidak boleh makan daging, kolesterol. Tapi kalau guru disuruh kurangi makan daging 40 hari koyo. Oi, Buya mengharamkan yang halal yo. Salah faham, gagal faham. Gak mungkinlah seorang ulama, seorang buya, seorang hamba Allah mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, gak mungkin. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita selamatkan hati kita. Kolbu itu tempat Allah memandang. Layak tak kolbu kita dipandang? Imam Ghazali memberikan contoh. Awak punya ruang tamu, tamu godang kadatang, tamu terhormat kadatang, pejabat akan datang ke rumah, tiba ke rumah bertamu. Di rumah sedang ada di kursi itu, ndak usahlah anak awak. Di situ ada kain bertebaran, kita berasihin ndak? Ya, malu kalau beko dilihat oleh. Bahkan dulu di zaman-zaman Orde Baru, kami masih ingat itu, karena Pak Lurah dulu ya. Jadi kalau kadatang gubernur, kadatang presiden, masuk Pak Soeharto dulu, jalan-jalan dibersihkan. 2 bulan sebelum itu ditanam-tanami itu di jalan. Pokoknya ibu-ibu dulu luar biasa di Payakumbuh dulu ya. Rapi itu, banyak bunga-bunga tuh di jalan. Kinilah dia hadang deh kaki limo. Semoga diberkahi jolah rezeki orang tuh. Berarti jalan rezeki ya, jalan aktivitas ekonomi. Kami masih ingat tuh foto-fotonya dan aktivitasnya. Orang menunggu dengan takzim, dengan tawadu, tadarru ya, padahal itu untuk Allah tuh ya, untuk mendapatkan salam Pak Soeharto. Jalan-jalan dirapikan, khawatir nanti terlihat ada rumput liar oleh Pak Soeharto. Bayangkan, kalau kini orang kan tidak hormat jo presiden kan, orang kinilah hebat-hebat ya. Yang tidak hormat jo pemimpin ya, lah berubah kini akidah orang lah berubah, adab lah berubah. Padahal ilmunya sama, mungkin karena faktor-faktor politik lah, wallahu alam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalau kita menghormati pejabat, atasan, presiden, pemimpin, lalu menyiapkan jalan yang bagus, khawatir terlihat ada sampah. Imam Ghazali pun mengatakan begitu. Suatu kampung mendengar kabar ada seorang raja akan datang, dia akan bersihkan jalan-jalan di kampung, dia baguskan. Khawatir mata sang raja terganggu oleh sampah-sampah atau rumput yang tumbuh liar. Kira-kira kalau Allah ingin memandang kolbu kita, lah pantas belum dipandang, atau banyak rumput liar di situ, atau banyak kotoran di dalam itu. Nggak usahlah raja, nggak usahlah presiden, kalau ada WC bau joyeng, lain nama bang situ Pak, nggak, kita siram-siram nggak jeng hilang, cari tempat yang lain. Dan itu kejadiannya banyak kan di masjid-masjid Ahlus Sunnah, pesantren-pesantren Ahlus Sunnah.
Alah masalah juga. Ya. Kita sedang tahan dengan bau itu. Mohon maaf Bapak Ibu, bau penyakit di dalam kalbu itu lebih bau, lebih dahsyat daripada bangkai, bahkan bau jengkol. Lebih dahsyat. Malaikat pun tak berani untuk lewat. Maka Allah menyebutnya fi qulubihim maradun, di kalbunya ada penyakit. Summa qasat qulubuhum, lalu kalbu mereka mengesat, mengeras. Bahaya itu. Maka untuk memvaksin kalbu itu supaya tidak masuk virus-virus akhir zaman, fitnah akhir zaman, caranya cuma satu. La ilaha illallah hisni. Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah bentengku, vaksinku, obat dariku. Pakailah kalimat itu. Pakai kalimat itu. Nabi Yunus ditelan ikan disebut al-hut. Entah ikan apalah terjemahannya. Mungkin ikan-ikan raksasa lah di dalam laut. Karena tenggelam di dalam, jauh disebutlah Nun, Zunnun. Zunnun itu yang jauh tenggelam di dalam. Beliau melarikan diri dari tugas, melarikan diri dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dapat masalah baru, ditelan deh ikan. Ketika di kapal, beliaulah yang paling berat. Itu Allah zahirkan kalimah di dalam kalbunya. Nah, itu yang jarang dibahas itu. Jadi ketika beliau melarikan diri masuk kapal, kapal oleng, maka mesti mengurangi satu penumpang. Setiap ditimbang yang gemuk-gemuk, gendut-gendut itu aman. Giliran ditimbang Nabi Yunus, itu kok berat. Allah zahirkan beratnya kalimah. Allah zahirkan saat itu. So, Nabi Yunus tidak berat, badannya kurus. Kayak beliau lah badannya. Kurus sehat. Tapi beliau paling berat, Pak. Maka nahkoda katakan, bro Yunus, John kalau bahasa luar, Yunus itu kan jadi John. Angku keluarnya dahsyat, dibuang dari kapal, ditelan langsung deh. Dalam hadis dikatakan, orang yang menuntut ilmu dan guru yang mengajarkan ilmu itu didoakan hatta oleh al-hut, oleh ikan di lautan. Ikan tuh dulu mendoakan Nabi yang ditelannya kok. Kini ditelannya. Pak kira-kira ikan tuh tidak tahu yang ditelannya orang yang nyodoakan tuh. Sampai dalam perut ikan tidak bisa diolah. Kiranya kalimah tuh bertubuh. Jadi ilmu debusnya kira-kira. Sehingga taring ikan itu tidak bisa menghancurkan tubuh Nabi Yunus, sedikit pun tidak luka. Itulah makna hadis Abu Daud, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil alim. Kira-kira Covid nak nampak kan? Tapi jaleh percaya ada beritanya banyak. Ku ikan taringnya sebesar itu tidak bisa menembus tubuh Nabi Yunus. Amalkanlah kaji itu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil alim. Bukan dihafalkan, dipakaikan dengan nama Allah. Siapa yang bersama namanya, maka tidak ada yang menyakiti baik di langit ataupun di bumi. Virus Covid itu di langit atau di bumi? Di bumi. Ya di bumi nak. Tidak akan bisa, insya Allah. Ikhtiar kita secara rohani. Jangan sombong lalu ikhtiar secara fisik lalu merasa selamat. Belum tentu. Kalbunya harus dibereskan. Syak saja sedikit masuknya Pak. Syak awak bersalamnya kawan masuknya. Sebab syak itu penyakit di kalbu, melemahkan imun. Kau pandangan versi sufi, kau tasawuf.
Sebab kami pun belajar psikologi, S2, S3 kita belajar psikologi, ilmu nafs. Ilmu nafs itu dulu cabang dari filsafat, tapi sempurnanya ilmu nafs itu dengan ilmu tasawuf. Makanya banyak beberapa peneliti-peneliti psikologi itu datang ke rumah, datang ke ribat kajian gitu, sekedar melengkapi, memantapkan teori-teori mereka. Ya, pelajarilah ilmu itu ke ahlinya, nanti imunnya mantap. Awak saya nak mau berubah ke sembarang dokter ya nak, apalagi berguru ke sembarang guru. Bergurulah ke guru yang kalimah itu menyatu dengan dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sanusi di akhir kitab Aqidah Sanusiyah, Aqidah Ahlussunnah. Jika kalimah itu sudah bercampur dengan darah, menyatu dengan daging, kira-kira kalau dicabutnya dari malaikat maut, bah kira-kira yo lambe-lambe, pelan-pelan, lembut-lembut, khawatir belum menyakiti kekasih Allah. Kalaupun mati ya, kalau yo kemati jo takdirnya jo corona, matinya husnul khotimah ya. Maka Bapak Ibu, ayo mulai belajar tauhid yang asli, akidah iman yang benar, yang tepat, langsung ke ahlinya belajar latihan zikir. Itulah akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, itulah imunitas kalbu. Jadi kami bukan dokter lain. Dokter mengobati fisik, nyuntik Bapak Ibu. Ya, kalau dokter nyuntik kepala jati. Mengenai ketaatan kita.